Salam Pak Noto, saya Charles dari Inggris. Oh. Nggih nak Charles, kok jauh banget dari Inggris? Lah ya ada perlu apa nak? Saya mau silaturahmi sama jenengan Pak, mau tanya-tanya. Monggo nak pinarak dulu. Nggih Pak, matur suwun. Pripun nak Charles? Nggih Pak, saya mau tanya seputar Perang 10 November 45 silam. Bagian mana yang akan ditanyakan? Soal kematian Malabi Pak, karena sejarah itu masih jadi misteri di Inggris. Masa pemerintah Inggris belum paham? Saya sendiri tidak tahu Pak, secara umum memang masih misteri. Malabi itu tewas bukan karena orang Indonesia loh. Iya tak Pak? Bukannya karena tembakan arek-arek Surabaya? Bukan nak, Malabi tewas karena operasi intelijen Nevis dan G2 Amerika. Nah, ini yang saya sama sekali nggak ngerti Pak. Paling bertanggung jawab soal itu adalah Bapak Simon. Bapaknya Nevis ya Pak? Gila ini. Betul, dan Pak Douglas serta Pak Erik juga ikut. Nah, ini semakin rumit kalau gini ceritanya. Pak Simon sama Pak Robert, wakilnya Pak Malabi, itu juga ikutan. Buset Pak. Gendeng ketika Pak Robert menuduh pihak Republik Indonesia yang meniadakan Malabi, justru fakta lapangan bicara beda. Di malam 30 Oktober 45 itu, di sekitar mobil Malabi sama sekali nggak ada orang Indonesia. Justru yang ada di sekitar situ pasukan Gurkha dan Belanda. Ya. Dan itu diperkuat oleh hasil penyelidikan parlemen Inggris sendiri yang dimuat koran Times beberapa minggu kemudian. Dan itu mematahkan tuduhan Pak Robert yang sebenarnya memang telah mengincar posisi Malabi. Jadi momentumnya pas bagi Pak Robert untuk bermanuver politik kotor. Karena Malabi merasa telah dibohongi oleh Pak Simon dari Nevis itu, yang ternyata Pak Simon dan Pak Robert telah sekongkol menyingkirkan Malabi. Makanya yang mengultimatum penduduk Surabaya dan sekaligus memimpin penyerbuan 10 November, ya Pak Robert sendiri. Padahal Malabi sehari sebelumnya, di 29 Oktober itu sudah sepakat dengan Pak Dirman, akan cabut segera dari Surabaya. Itulah playing victimnya Nevis dan prestasi Pak Simon, yang kemudian hari dia diangkat jadi gubernur jenderal karena peristiwa itu. Jadi intrik licik Simon CS menjadikan seolah pihak RI yang nyerang duluan, sehingga Inggris sah untuk menggempur habis Surabaya. Padahal jelas kesepakatan damai sudah tercapai sehari sebelumnya. Namun jika damai, Belanda yang gigit jari, nggak bisa balik jajah Indonesia. Betapa ruginya saat itu bagi Belanda, jika nggak bisa balik jajah Indonesia, negeri yang telah membuat mereka kaya raya berabad-abad harus hilang dalam sekejap. Nah sekarang nak Charles paham kan? Nggih Pak, paham saya sekarang. Betapa licik dan kejamnya Pak Simon itu. Kiranya waktu telah siang, mari kita makan dulu Bu. Ndik lo aseme. Nggih Pak, niki lho Mak Me. Monggo nak Charles nedorien.